Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan, kekuatan fisik, jasmani, rohani yang Allah taburkan, yang Allah berikan, semoga memberikan wawasan kepada kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah, oleh karena semuanya adalah merupakan sebuah pinjaman yang Allah titipkan agar kita bisa memeliharanya dengan baik melalui amanah yang Allah berikan kepada diri kita. Mari bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan selalu senantiasa membasahi lisan kita pada kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan mengangkat tema yang sangat urgen, penting, dan perlu kita bicarakan di masa yang saat sekarang ini. Sebab banyak orang ketika kita mulai mengevaluasi dan melihat, di antara mereka, kebanyakan dari mereka melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terkait dengan masalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbuat baik adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan cara menghormati, menyayangi, kemudian menghargai dan merasa bangga dengan orang tua kita. Di samping itu, kita diperintahkan untuk tidak menyakiti hati mereka. Kita juga diperintahkan untuk tidak membenci dan tidak merendahkan mereka. Walau terkadang di masa tua mereka tentu ada hal-hal yang banyak membuat kita jadi tidak betah dan tidak senang terhadap sikap dan kelakuan mereka. Tetap menaruh rasa hormat, tetap menjaga hubungan silaturahmi, dan tetap sabar meski orang tua kita tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Sebab perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra, Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selainnya. Wa bil walidaini ihsan. Kemudian hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kemudian ya, dengan konsep baik itu, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai pada umur tua, maksudnya masa tuanya, maka apa yang harus kita lakukan? Fala takul lahuma uffin. Jangan sampai kita berkata kepada keduanya. Wala tanharhuma. Kemudian jangan sampai kita membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima. Terus berkata yang baik kepada kedua orang tua kita meskipun mereka dalam kondisi yang sudah tua renta, membuat kita tidak lagi merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan kepada diri kita. Rumusnya adalah rendahkan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Itu penuh dengan kasih sayang. Maka katakanlah di dalam ibadah kita selalu dengan doa, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, yang pertama, laksana kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, laksana kita hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, cinta kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang dicintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Yang keempat, ridha Allah bergantung pada ridha kedua orang tua. Maka berbuat baik terus kepada kedua orang tua meskipun mereka dalam hal sikap dan kata mungkin tidak memberikan keenakan pada diri kita. Kemudian diluaskan rezekinya ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dipanjangkan umur kita karena kita terus-menerus melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Sebab apa? Doa dari kedua orang tua kita kepada diri kita. Taat kepada kedua orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jal min birril walidati." Aku, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak mengetahui ada suatu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita masih hidup, ketika mereka masih ada mendampingi kita, terus bersama mereka, terus dekati mereka, terus berbakti kepada diri mereka. Rendahkan diri kita terhadap kedua orang tua kita. Terus menerus kita berdoa kepada Allah dengan ucapan Rabbir hamhuma kama rabbayani sagira. Karena itulah yang mesti kita lakukan, itulah yang mesti kita kedepankan dalam bersikap bijak kepada kedua orang tua kita. Sebab kita tidak pernah bisa membalas kebaikan yang dilakukan orang tua kita waktu mendidik kita di masa kecil kita sehingga kita sampai saat sekarang ini. Boleh jadi karena dengan keridaan orang tua maka kita semua bisa sukses, sehingga kita semua bisa mengalami kehidupan yang bahagia. Boleh jadi karena dengan doa-doa orang tua menyebabkan kita terhalang daripada musibah-musibah yang datang mau menimpa diri kita. Semoga pembahasan singkat ini memberikan manfaat kepada kita agar kita semakin menyadari bahwa sesungguhnya berbuat baik kepada orang tua adalah merupakan perintah prioritas yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita abaikan dalam hal-hal yang mungkin barangkali kita anggap bertabrakan dengan apa yang diberikan orang tua kepada diri kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.